Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas enemy. Terima kasih sudah bergabung dan menyaksikan channel Paper TV. By the way, sorry gue udah lama emang gak upload ya. Beberapa minggu terakhir gue upload sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu ya. Itu tentang kisah pendakian horor yang terjadi di Gunung Slamet. Bagi kalian yang belum nonton videonya, silakan tuh nonton video gue tentang kisah horor pendakian di Gunung Slamet. Dan itu merupakan kisah nyata, sangat bagus buat kalian saksikan ya teman-teman. Oke. Sorry, mic-nya gue agak pegang sedikit karena gue takut voice suara gue nggak kedengeran ya. Dan kali ini nih gue akan mulai kembali coba membawakan sebuah cerita kepada kalian. Cerita ini gue angkat dari salah satu majalah yang dulu, gue nggak tahu sekarang masih beredar atau enggak, majalah misteri ya. Tepatnya di tahun 2016 majalah ini terbit. Mungkin gue akan membawakan, ada banyak cerita yang akan gue sampaikan dari sini, tetapi untuk saat ini hanya satu cerita dulu yang akan gue angkat pada malam hari ini. Oke, sebelum gue mulai nih, buat kalian yang baru bergabung di channel gue minta dukungan buat subscribe, share, like, dan komen. Bantu gue dalam mengembangkan channel supaya channel gue dapat berkembang. Mungkin next ke depan gue akan banyak membawakan cerita-cerita misteri ya buat teman-teman semua, karena memang ada salah satu komentar yang meminta untuk gue rajin upload. Nah, karena kemungkinan untuk eksplorasi gue masih kendala lokasi dan waktu, jadi mungkin gue akan coba rutin dengan membawakan cerita-cerita seputar misteri. Gue sih berharap ke depan gue akan membawakan cerita-cerita seputar misteri di tanah Jawa ya. Mudah-mudahan ke depan gue banyak dapat sumber informasi dan dapat tema dan materi terkait tentang kisah tanah Jawa. Oke, untuk saat ini gue akan membawakan cerita yang berjudul Surat Misterius Albert Pike. Oke, gue akan mulai ceritanya. Gue hitung mundur dari 3, 2, 1. Perang Dunia 1, 2, dan kemungkinan Perang Dunia Ketiga diyakini dirancang oleh kelompok pemuja setan alias Freemasonry. By the way, gue disclaimer dulu ya, sorry. Jadi cerita yang akan gue bacakan ini tadi gue udah bilang bersumber dari majalah misteri ya. Jadi bukan cerita karangan ataupun rekayasa yang gue buat, oke? Dan gue hanya membacakan cerita sesuai apa yang gue lihat, akan menyampaikan cerita tersebut. Oke. Jadi buat teman-teman, kalau ada yang nanya sumber segala macam, gue udah kasih tahu kan sumber ceritanya. Oke ya, gue lanjut lagi nih. Atau gue ulang lagi deh ya, dari Perang Dunia ke-1, 2, dan kemudian Perang Dunia ke-3 diyakini dirancang oleh kelompok pemuja setan alias Freemasonry. Bukti adanya konspirasi itu dapat dibaca dari surat misterius Albert Pike. Ia adalah merupakan salah satu petinggi organisasi Freemasonry Amerika paling terkemuka dalam sebuah surat yang ditulis untuk Giuseppe Maggini, seorang Freemasonry Italia, tertanggal 15 Agustus 1871. Albert Pike menguraikan rencana 3 perang dunia. Menurut Albert Pike yang dipuja sebagai seorang dewa masonik oleh pengikutnya, perang dunia perlu dalam rangka mencapai sebuah dunia yang tentram. Surat ini pernah dipamerkan di The British Museum Library, London. Namun tidak lama William Guy Carr, seorang mantan pejabat intel dalam Dinas Angkatan Laut Kanada,
juga pengarang buku Pawns in the Game membuat salinannya. Dalam surat itu sebagaimana diringkas oleh Card, Perang Dunia I digelar agar Illuminati dapat menggulingkan kekuasaan Tsar di Rusia dan merubah negara tersebut menjadi kubu komunisme ateis. Perselisihan antara kekaisaran Inggris dan Jerman yang digerakkan oleh para agen Illuminati dihidupkan untuk menimbulkan perang tersebut. Setelah perang selesai, komunisme dibangun dan digunakan untuk menghancurkan pemerintahan lain serta untuk memperlemah agama-agama. Sementara Perang Dunia Kedua dihasut dengan memanfaatkan perselisihan yang terjadi di antara politik kaum fasis dan Zionis. Dengan digelarnya peperangan ini, maka akan menghancurkan Zionisme dan kekuatan politik Zionis meningkat semakin kuat. Dengan demikian, negara Israel yang berdaulat dapat didirikan di Palestina, sementara selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua, kekuatan komunisme internasional dibangun sampai kekuatannya sebanding dengan kekuatan umat Kristen. Pada batas ini ditahan serta diawasi sampai diperlukan dalam akhir pergolakan masyarakat. Bagaimana dengan rancangan Perang Dunia Ketiga? Perang dihasut dengan memanfaatkan perselisihan antara politik Zionis dengan para pemimpin dunia Islam yang digerakkan oleh para agen Illuminati. Peperangan diarahkan sedemikian rupa dengan mengadu domba Islam dengan Zionis Israel dengan tujuan untuk saling menghancurkan. Pada saat bersamaan, negara-negara lainnya dipecah-pecah belah untuk saling bertentangan satu sama lain. Mereka dipaksa untuk berperang sampai kehabisan tenaga dan amunisi. Menurut Albert Pike, setelah Perang Dunia Ketiga selesai, sebuah pergolakan masyarakat dunia akan kembali terjadi akibat provokasi luar biasa sehingga menimbulkan peristiwa lebih besar dari sebelumnya. Kita harus melepas kontrol atas nihilis, maksudnya teroris dan ateis. Dan kita harus memprovokasi terjadinya sebuah pergolakan masyarakat yang menunjukkan kepada bangsa-bangsa dampak buruk dari ateisme mutlak, kekejaman yang orisinil serta huru-hara paling berdarah, di mana para warga negara berkewajiban untuk mempertahankan diri mereka sendiri melawan minoritas revolusioner dunia. Membasmi penghancur peradaban dan terhadap kekecewaannya oleh agama Kristen yang kepercayaan ketuhanannya akan kehilangan arahan. Mereka lalu menginginkan kepercayaan baru namun tanpa mengetahui apa yang harus dipercayai, sehingga kami dapat leluasa memberi mereka petunjuk dengan menjelmakan doktrin universal murni Lucifer. Pada akhirnya disebar luaskan kepada masyarakat umum. Manifestasi ini akan dihasilkan dari gerakan reaksioner umum, tulis Albert Pike. Meski kebenaran surat tersebut masih kontroversi, tetapi ada hal menarik karena sama persis dengan kondisi saat ini, yakni pertentangan antara kaum Zionis dengan dunia Islam. Perang bisa dimulai antara negara-negara Muslim dan negara Israel. Mereka mulai menghancurkan satu sama lain. Kata Pike dalam suratnya, konon surat asli Albert Pike ini saat ini disimpan di British Museum, Inggris. Apa dan siapa sebenarnya Freemasonry, organisasi yang menaungi Albert Pike? Freemasonry adalah sebuah organisasi persaudaraan yang asal-usulnya tidak jelas antara akhir abad ke-16 hingga awal ke abad 17. Freemasonry kini ada dalam beragam bentuk di seluruh dunia dengan jumlah anggota diperkirakan sekitar 6 juta orang, termasuk 150.000 orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Skotlandia dan Loji Besar Irlandia. Lebih dari 1/4 juga orang di bawah yurisdiksi Loji Besar Bersatu
Inggris dan kurang dari 2 juta orang di Amerika Serikat. Organisasi Freemasonry tidak mempunyai pusat dan setiap negara mempunyai organisasi yang berdiri sendiri. Sekalipun demikian, setiap organisasi Freemasonry dimanapun akan mempunyai nomor pendirian dan berhubungan dengan lainnya. Freemasonry juga mempunyai master tertinggi yang merupakan master dari seluruh master Freemasonry yang bertugas melakukan koordinasi seluruh Freemasonry yang ada di dunia. Organisasi ini diatur menjadi loji-loji besar atau kadang orien yang mandiri, yang masing-masing memiliki hukum dan kekuasaan tersendiri yang terdiri atas loji bawahan dan konstituen. Berbagai loji besar dapat mengakui atau tidak mengakui satu sama lain berdasarkan prinsip Mason, atau sebuah loji besar biasanya menganggap loji besar lainnya yang memiliki prinsip yang sama besar loji reguler, dan mereka yang tidak sama dianggap sebagai loji tak reguler atau loji gelap. Organisasi Freemasonry dikenal tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada ketuhanan atau kitab suci apapun. Tujuan utamanya adalah membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemasonry sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kata mason berasal dari bahasa Perancis makon yang artinya tukang batu. Sekalipun organisasi ini merupakan organisasi hanya bagi kaum laki-laki, namun saat ini sudah banyak kelompok Freemasonry wanita. Organisasi Freemasonry diyakini sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Banyak gedung-gedung pemerintahan maupun tempat tinggal petinggi Belanda yang dibangun dengan mengacu pada simbol-simbol Freemasonry maupun Illuminati. Oke, untuk cerita kali ini tentang surat misterius Albert Pike sudah selesai gue bacakan. Jadi intinya sebenarnya kalau bisa ditangkap daripada cerita ini, dimana si Albert Pike ini merupakan salah satu orang yang tergabung dalam organisasi Freemasonry, ya, yang menjelaskan tentang kemungkinan ataupun kemungkinan, hanya sebuah kemungkinan ya, terjadinya perang dunia ketiga 1, 2, dan 3. Oke, gue rasa itu aja, dan ini merupakan cerita pertama. Ceritanya sebenarnya yang menjadi puncak misteri adalah di mana ini merupakan bagian dari kelompok pemuja setan alias Freemasonry. Nah, bagi kalian nih yang pernah tahu nih tentang Freemasonry, bisa berkomentar di kolom komentar seperti apa sebenarnya. Next, gue juga ke depan lagi coba cari literatur tentang satanik. Nanti next gue coba baca lagi cerita yang lebih seru dan lebih menegangkan. Oke, cerita pertama dari gue untuk kali ini cukup. Thanks yang udah nonton. Sorry kalau durasinya tidak terlalu lama. Yang penting cerita ini bisa memberikan gambaran buat kalian mengenai paling tidak Perang Dunia 1, 2, dan 3, yaitu surat misterius dari Albert Pike. Gue juga nggak kenal si Albert Pike ini siapa, jadi kalian bisa cari tuh di Google atau di YouTube siapa sebenarnya Albert Pike ini. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa. Salam reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.